Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Cynthia Dwi Putri dengan nomor NIM 2021-05-10-039. Dan saya Al-Aina dengan nomor NIM 2021-05-10-0009. Kami dari kelas A Hubungan Internasional. Di sini dengan saya Fitri Cynthia Dwi Putri akan menjelaskan tentang metode membangun filsafat. Sebelum memasuki pokok bahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian filsafat ilmu. Kalian tahu nggak apa itu filsafat ilmu? Nah, kalau kalian belum tahu, saya akan menjelaskannya. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dari ilmu yang termasuk di dalamnya, antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini kita sudah memasuki pokok bahasan, yaitu metode membangun filsafat. Nah, sebelum ke metode-metodenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode filsafat. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan, menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Metode filsafat terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan filsafatnya itu sendiri. Yang pertama, ada metode kritis. Plato dan Socrates adalah filsuf yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. Metode kritis bersifat analisa istilah dan pendapat. Kemudian, disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. Caranya adalah dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisikan, dan menolak suatu keyakinan. Dengan begitu, akhirnya akan ditemukan keyakinan yang terbaik di antaranya. Keyakinan atau filsafat terbaik inilah yang dikatakan hakikat sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, ada metode filsafat intuitif. Metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Bukan berarti pula bahwa logika harus dibungkam dan rasio ditinggalkan. Tetapi, metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Yang ketiga, ada metode skolastik. Metode ini berkembang pada abad pertengahan. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1247 merupakan salah satu penganjurnya. Pada masa klasik, Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode ini. Sesuai dengan namanya, metode skolastik menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Segala pro dan kontra kemudian dihimpun dan dibandingkan. Melalui proses ini yang disebut lectio, diharapkan tercapai suatu pemahaman baru yang lebih baik. Namun jika tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke tahap dipustatio atau perdebatan. Yang keempat, ada metode filsafat matematis. Descartes menyebut metode ini dengan sebutan metode analistis. Menurut Descartes, ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan dengan cara penemuan atau via intuitionis. Penemuan ini ditemukan dengan cara melakukan empiris rasional atau mencari hal nyata yang telah dialami oleh seseorang. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisa geometris, dan aljabar dan menghindari kelemahannya. Selanjutnya, di sini saya Al-Aina akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fitri Cynthia. Kelima, metode empiris eksperimental. Para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode Descartes, terutama dalam menekan data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman empiria adalah sumber pengetahuan yang lebih dipercayai ketimbang rasio. David Hume adalah penyusun filsafat empirisme ini dan menjadi antitesa terhadap rasionalisme. Perbedaan utama metode ini dari metode Descartes adalah metode ini juga membutuhkan eksperimen yang ketat guna mendapatkan bukti kebenaran empiris yang sejati.
Yang keenam, metode transendental. Metode ini juga sering disebut dengan metode neo-skolastik. Immanuel Kant merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat. Ia mendamaikan dua aliran yang berseberangan, rasionalisme dan empirisme. Intinya, metode ini menerima nilai objektif ilmu-ilmu positif, sebab terbukti telah menghasilkan kemajuan hidup sehari-hari. Ia juga menerima nilai subjektif agama dan moral sebab memberikan kemajuan dan kebahagiaan. Yang ketujuh, metode dialektis. Tokoh terkenal metode ini adalah Hegel, hingga terkadang metode ini disebut dengan Hegelian Method. Nama lengkapnya adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Langkah awal metode ini ialah pengiyaan dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas. Yang kedelapan, metode fenomenologis. Fenomena yang dimaksud disebut bukanlah fenomena alamiah yang dapat diserap dengan observasi empiris seperti fenomena alam. Fenomena disebut merupakan makna aslinya yang berasal dari bahasa Yunani. Phainomai artinya adalah yang terlihat. Yang kesembilan, metode filsafat eksistensialisme. Tokoh-tokoh terkemuka eksistensialisme adalah Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel, dan Merleau-Ponty. Para tokoh eksistensialisme tidak menyetujui tekanan Husserl pada sikap objektif. Bagi kalangan eksistensialisme, subjektivitas manusialah yang pertama-tama dianalisa. Dan yang ke-10, metode analitika bahasa. Wittgenstein adalah tokoh dominan dalam metode ini. Ia mempelajari filsafat dengan alasan yang kemungkinan sama dengan kebanyakan orang. Ia penasaran dengan filsafat yang begitu membingungkan. Setelah melakukan penelitian, ia menemukan bahwa kebingungan ini banyak disebabkan oleh bahasa filosofis yang rancu dan kacau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.